Halo semua, dalam video kali ini kami akan mencoba membahas mengenai liberalisme atau idealisme Immanuel Kant dalam hubungan internasional. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, ada peribahasa kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri beserta rekan-rekan saya yang akan membantu saya dalam menjelaskan filsafat liberalisme atau idealisme ini. Pertama ada saya, Timothy Trismanto Sitorus, dan kemudian ada Habil Zikra, dan terakhir ada Muhammad Zulfikar. Nah, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung masuk ke pembahasan. Seperti teori lainnya, liberalisme atau idealisme ini tentunya tidak semata-merta muncul dengan sendirinya, di mana harus ada hal atau fenomena untuk memunculkan atau bahkan mengembangkan teori tersebut agar bisa eksis sebagai teori, terutama dalam hubungan internasional. Nah, liberalisme sendiri lahir di tengah-tengah dunia yang anarkis, di mana masing-masing negara maupun kerajaan berusaha untuk mengumpulkan kekuatan mereka guna menjadi kekuatan besar atau hegemon di suatu wilayah atau region, bahkan menjadi hegemon dunia untuk menjaga kestabilan dan perdamaian dunia, di mana hal tersebut menjadi dasar lahirnya teori realisme. Nah, si liberalisme atau idealisme ini menawarkan alternatif bagi pandangan perebutan kekuasaan antar negara yang digagas oleh realisme sendiri, di mana teori liberalisme menganggap bahwa kestabilan dan perdamaian dunia dapat dicapai melalui kerjasama antar negara melalui pengertian bersama yang didasari atas moral, etika, dan rasionalitas atau akal sehat masing-masing negara. Adapun definisi tersebut digagas oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant. Lahir di Königsberg pada 22 April 1742, dia menggagas teori liberalisme melalui bukunya yang berjudul Perpetual Peace, A Philosophical Sketch, yang akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Secara singkat, buku tersebut menjelaskan mengenai manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk yang dibekali oleh akal atau rasio, sehingga mereka bebas melakukan kehendak mereka dengan adanya pertimbangan moral, etika, dan rasionalitas masing-masing, tanpa adanya campur tangan atau keterikatan dengan pihak atau entitas lain, sehingga dengan adanya hal tersebut manusia mampu melakukan kerjasama berdasarkan pengertian satu sama lain yang dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian abadi itu sendiri, atau dalam buku tersebut yang disebut Perpetual Peace. Teori memiliki prinsip maupun dilema yang dihadapi dalam pembentukan teori itu sendiri. Nah, dalam buku Immanuel Kant yang berjudul Perpetual Peace, A Philosophical Sketch, prinsip liberalisme dijelaskan bahwa guna mencapai perdamaian dunia, seluruh negara harus bekerja sama dalam membentuk suatu norma untuk kemudian disepakati secara universal atau keseluruhan oleh negara sebagai dasar aturan bersama. Adapun landasan pembentukan tersebut didasari dari adanya kebebasan diri atau free will, sehingga mereka bisa melakukan apa saja tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak atau entitas manapun. Selain itu, manusia juga dibekali oleh akal atau rasio dalam diri manusia, di mana mereka mampu membedakan hal yang benar dan salah berdasarkan batasan-batasan atau etika maupun moral yang didapatkan melalui aturan-aturan atau norma yang disepakati dalam suatu komunitas, baik dalam kawasan maupun dalam tingkat dunia secara keseluruhan. Dengan kedua hal tersebut, tentunya manusia mampu melakukan apa yang mereka mau dan dirasa benar berdasarkan rasionalitas mereka. Jadi maksudnya itu apa sih yang layak untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga mereka masih bisa melakukan atau bertindak berdasarkan peraturan atau norma yang berlaku. Buku tersebut juga menjelaskan dilema yang dihadapi dalam terjalinnya kerjasama internasional. Salah satunya yaitu negara itu sendiri. Jadi dengan adanya kebebasan atau free will, negara bisa saja menginterpretasikan kebenaran dengan cara yang berbeda dengan negara lainnya, di mana hal tersebut akan menimbulkan gesekan yang berujung pada konflik antar negara maupun pemberontakan di dalam negara itu sendiri yang tentunya akan menghambat proses perdamaian atau perpetual peace. Selain itu, buku tersebut juga menjelaskan beberapa hal yang menghambat perdamaian abadi. Salah satunya adanya perjanjian damai yang hanya bersifat sementara dan kemudian berpotensi memunculkan konflik di masa yang akan datang, di mana hal tersebut secara jelas bertentangan dengan pemikiran Immanuel Kant yang menekankan terhadap kerjasama negara dalam membangun perdamaian abadi atau perpetual peace ini.
Hal tersebut didasari pada rasionalitas masing-masing pemimpin negara, di mana mereka lebih memilih solusi jangka pendek ketimbang jangka panjang, di mana solusi jangka pendek ini mereka anggap lebih menguntungkan ketimbang memilih pilihan jangka panjang ini yang mereka anggap merugikan mereka di masa yang akan datang, sehingga mereka lebih memilih pilihan pertama daripada berusaha mencari solusi maupun titik terang untuk mencapai suatu kesepakatan bersama melalui solusi jangka panjang yang saya sebutkan tadi, untuk dijadikan suatu dasar bagi negara-negara tersebut untuk berdamai, yang kemudian akan memunculkan suatu basis untuk perdamaian abadi atau perpetual peace itu sendiri. Salah satu karya Immanuel Kant yang relevan pada studi HI saat ini ialah esainya yang berjudul Perpetual Peace pada tahun 1795. Dalam esai tersebut, Kant menegaskan bahwa perdamaian bukanlah merupakan kondisi alami seseorang. Kondisi alami seseorang itu adalah peperangan atau konflik. Sehingga perdamaian itu harus dikonstruksikan dan dilembagakan. Immanuel Kant menggagaskan 3 syarat untuk perpetual peace atau perdamaian abadi. Yang pertama, bentuk konstitusi setiap negara harus berbentuk demokratis, sehingga rakyat memiliki suara untuk menolak perang. Yang kedua, hukum bangsa-bangsa harus didasari pada federasi negara-negara bebas. Yang terakhir, hukum kewarganegaraan harus berasaskan pada hospitality atau keramah tamahan universal. Hal ini ditujukan supaya setiap orang memiliki hak untuk berkunjung ke sebuah wilayah atau negara tanpa dimusuhi atau tanpa dicurigai. Gagasan-gagasan Immanuel Kant ini akhirnya diringkas pada penstudi HI modern dan menyebutnya sebagai Kantian Triangle atau segitiga Kantian. Kantian Triangle ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, demokrasi. Yang kedua, interdependensi ekonomi. Yang ketiga adalah institusi internasional. Nah, ketiga komponen ini mampu menguatkan sebuah perdamaian yang dapat digunakan seluruh negara di dunia untuk mencapai perdamaian abadi. Pemikiran-pemikiran dari Immanuel Kant sangatlah influensial dalam teori liberalisme dan perkembangannya. Gagasan-gagasan beliau telah melahirkan beberapa teori yang dimana salah satunya yang paling terkenal ialah Democratic Peace Theory. Democratic Peace Theory atau teori kebebasan demokrasi sendiri merupakan sebuah teori dalam paham liberalisme yang menekankan demokrasi sebagai alat untuk mencapai perdamaian dunia atau international peace. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah by theory atau secara teori, Amerika Serikat itu tidak boleh menyerang India maupun Indonesia sekalipun karena mereka memiliki asas negara yang sama, yaitu demokrasi. Pada intinya, teori ini menekankan bahwa sebuah negara tidak boleh menyerang satu negara lainnya bila keduanya memiliki asas demokrasi. Selain itu, visi Immanuel Kant mengenai federasi negara-negara akhirnya diimplementasikan pada dunia. Nah, salah satu contohnya ialah dibuatkannya Liga Bangsa-Bangsa pada saat setelah Perang Dunia Pertama. Setelah pencetusan dan pembuatan Liga Bangsa-Bangsa oleh Presiden Amerika Serikat ke-28 yaitu Woodrow Wilson, konsep Immanuel Kant yaitu federasi negara-negara dikembangkan kembali, yang dimana pada akhirnya kita dapat melihat wujudnya dalam bentuk
PBB atau yang kita tahu sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara garis besar, pengaruh pemikiran-pemikiran Immanuel Kant sangatlah besar, terutama dalam ruang lingkup perdamaian abadi serta pembentukan federasi-federasi nasional yang mana sangat berguna bagi kehidupan saat ini. Setelah kita membahas berbagai teori dan juga konsep yang diutarakan oleh Immanuel Kant, sekarang waktunya kita melihat dari sisi lain, yaitu adalah kritik terhadap Kant atau idealisme. Nah, apa aja sih kritiknya? Yang pertama dan juga yang paling sering disorot ini adalah kritik dari perspektif realisme. Nah, para pemikir realis seperti E.H. Carr dan juga Hans Morgenthau ini bilang bahwa pemikiran Kant itu terlalu utopis dan juga naif. Menurut mereka, Kant ini terlalu idealis dalam memandang sifat manusia dan juga negara. Realitas hubungan internasional itu sebenarnya jauh lebih brutal. Yang ada adalah anarki internasional, kompetisi kekuasaan, dan juga kepentingan nasional yang egois. Perdamaian abadi itu cuma wishful thinking, kata mereka. Karena dalam bukunya The 20 Years Crisis ini mengkritik bahwa idealisme juga gagal dalam memprediksi Perang Dunia Kedua karena terlalu fokus pada norma dan juga institusi, tapi mengabaikan dinamika kekuasaan yang sebenarnya menggerakkan politik internasional. Kedua, ada kritik postkolonial dan juga feminis yang cukup tajam, di mana mereka mempertanyakan terkait universal values. Nah, universal values yang akan bicarakan itu universal menurut siapa? Ternyata konsep rasionalitas dan juga moralitas yang Kant usung itu sangat Eurocentrik atau berpusat pada nilai-nilai barat. Pemikir postkolonial seperti Anthony Ng menunjukkan bahwa prinsip-prinsip liberal Kantian ini justru dipakai untuk melegitimasi kolonialisme pada masanya, di mana ada semacam hierarki peradaban atau negara-negara beradab versus tidak beradab yang digunakan untuk membenarkan intervensi dan juga dominasi barat. Sementara feminis seperti Jane Berthe Elstein ini mengkritik bahwa teori Kant mengabaikan dimensi gender dalam hubungan internasional. Pemikiran Kant yang sangat rasionalistik ini dianggap terlalu maskulin dan juga tidak memberikan ruang untuk perspektif perempuan dalam politik global. Kritik yang ketiga yaitu kritik praktis, apakah konsep Kant ini bisa diterapkan di dalam dunia nyata. Banyak yang skeptis, misalnya democratic peace teori yang berbasis pemikiran Kant itu dianggap kontroversial, karena beberapa studi menunjukkan bahwa demokrasi ini juga bisa bersifat agresif, terutama terhadap negara-negara non-demokratis. Dan juga federasi negara-negara bebas yang Kant bayangkan itu sampai sekarang masih jadi perdebatan, di mana ada PBB atau United Nations, tapi efektivitasnya itu masih dipertanyakan karena masih tergantung pada kekuatan dan juga keputusan negara-negara besar di Dewan Keamanan. Setelah membahas kritik, sekarang kita akan lihat bagaimana pemikiran Kant ini sebenarnya bekerja atau tidak bekerja di dunia nyata. Saya akan angkat dua contoh kasus yang menarik. Contoh pertama adalah Uni Eropa. Banyak scholars yang menganggap bahwa Uni Eropa ini sebagai manifestasi paling dekat dengan visi Kant terkait federasi negara-negara bebas. Kenapa? Karena Uni Eropa ini memenuhi beberapa elemen dari Kantian Triangle. Yang pertama, negara-negara anggotanya mayoritas demokratis. Yang kedua, ada interdependensi ekonomi yang sangat kuat melalui single market. Dan ketiga, ada institusi supranasional seperti European Parliament, European Commission, European Court of Justice yang menciptakan framework hukum bersama. Hasilnya, Eropa Barat yang sebelumnya berdarah-darah dengan dua perang dunia, sekarang sudah lebih dari 70 tahun ini hidup damai. Konflik bersenjata antar negara anggota Uni Eropa praktis sudah tidak ada, yang menunjukkan pencapaian luar biasa kalau kita lihat dari sejarah Eropa yang penuh konflik. Tapi apakah Uni Eropa ini benar-benar Kantian? Beberapa kritikus ini bilang bahwa perdamaian di Eropa lebih karena faktor realisme, deterrence dari NATO dan juga hegemoni Amerika Serikat selama Perang Dingin. Plus krisis seperti Brexit dan rising nationalism ini menunjukkan bahwa proyek Kantian ini nggak serapuh kelihatannya. Contoh kedua yang lebih kontroversial adalah intervensi humanitarian di Libya pada tahun 2011. Ini menarik karena menunjukkan ketegangan antara idealisme Kantian dan juga realitas politik. Pada 2011, rezim Gaddafi mengancam akan membantai warga sipil di Benghazi. PBB kemudian mengeluarkan resolusi 1973 yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk melindungi sipil, atau konsep responsibility to protect.
Dari perspektif Kantian, ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menegakkan hak asasi manusia universal dan melindungi individu. Ada elemen moral duty untuk intervensi ketika terjadi humanitarian crisis. Tapi apa yang terjadi? Intervensi NATO ini malah menghasilkan regime change, chaos berkepanjangan, dan juga Libya sekarang menjadi failed state. Banyak yang kemudian mempertanyakan apakah ini benar-benar motivasi humanitarian atau ada agenda geopolitik di baliknya. Kasus Libya ini menunjukkan dilema implementasi prinsip Kantian. Di satu sisi ada imperatif moral untuk bertindak, tapi di sisi lain intervensi ini bisa menghasilkan konsekuensi yang lebih buruk dan juga motivasinya ini bisa dipertanyakan. Kritikus realis akan bilang bahwa ini adalah bukti moralitas dalam hubungan internasional. Itu kompleks dan juga sering dijadikan alasan untuk national interest. Sementara Kantian akan berpendapat bahwa masalahnya ini bukan pada prinsipnya, tetapi pada implementasinya yang buruk. Kita sudah sampai ke penghujung pembahasan kita terkait Immanuel Kant dan juga kontribusinya terhadap studi hubungan internasional. Sekarang kita akan wrap up semuanya. Yang pertama-tama kita harus mengakui bahwa pemikiran Kant itu revolusioner. Kant memberikan fondasi filosofis yang kuat untuk idealisme dalam HI. Konsepnya terkait perpetual peace, republican government, dan juga international federation itu nggak cuma teori abstrak, tetapi mereka memberikan semacam blueprint untuk menciptakan sistem internasional yang lebih damai dan juga adil. Sampai hari ini banyak institusi dan norma internasional yang kita kenal seperti PBB, Hukum Humaniter Internasional, dan ide tentang hak asasi manusia universal itu semuanya punya akar dalam pemikiran Kantian. Jadi legasinya itu sangat nyata dan juga masih sangat relevan. Namun seperti yang sudah kita bahas, pemikiran Kant ini juga punya keterbatasan. Kritik dari realis, postkolonial, dan feminis itu semuanya valid dan juga perlu kita pertimbangkan. Kant itu mungkin terlalu optimis tentang rasionalitas manusia, terlalu Eurocentrik dalam worldview-nya, dan juga kurang memperhatikan dinamika kekuasaan yang real. Plus, implementasi praktis dari ide-ide Kant itu kompleks dan juga masih penuh challenge. Democratic peace teori nggak selamanya bertahan dan juga intervensi humanitarian itu justru bisa backfire kayak di kasus Libya. Jadi apa kesimpulannya? Kita bisa mengambil middle ground dari idealisme Kant ini. Kita bisa appreciate kontribusi Kant sambil tetap kritis terhadap keterbatasannya. Pemikiran Kant memberikan aspirasi moral dan juga framework normatif yang penting untuk HI. Tapi kita juga perlu realistik dalam memahami kompleksitas politik global. Seperti yang dikatakan oleh Andrew Moravcsik, pemikir liberal kontemporer, liberalisme Kantian itu tetap powerful sebagai analytical framework kalau kita refine dan adapt dengan realitas kontemporer. Kita perlu incorporate insights dari teori-teori lain, realisme untuk memahami power dynamics, konstruktivisme untuk memahami peran dari ide dan juga identitas, dan teori kritis untuk memahami isu ketidakadilan struktural. Nah, pemikiran Kant ini mengingatkan kita bahwa hubungan internasional itu bukan cuma tentang power dan juga national interest, tapi ada dimensi moral dan juga ethical yang nggak bisa kita abaikan. Pertanyaan tentang bagaimana kita seharusnya bertindak, bukan cuma bagaimana kita bisa bertindak, itu tetap relevan dan juga penting. Mungkin perdamaian abadi ala Kant ini masih jauh dari realisasi, tetapi upaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai, demokratis, dan juga adil itu adalah project yang lebih worth pursuing. Dan untuk itu kita bisa berterima kasih kepada Immanuel Kant yang sudah memberikan philosophical foundation-nya lebih dari 200 tahun yang lalu. Dan dengan begitu kita mengakhiri pembahasan kita terkait filsafat Immanuel Kant dalam hubungan internasional. Terima kasih.